Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang penuh dengan barokah, kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan saya rasa ucapan mereka tidak berlebih-lebihan, bahwasanya di muka bumi ini setelah Al-Quranul Karim, maka kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling banyak dijumpai. Hampir tidak ada masjid melainkan di sana ada kitab Riyadhus Shalihin. Rumah-rumah seorang muslim pada umumnya ada kitab Riyadhus Shalihin. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kitab Riyadhus Shalihin. Dan apabila kita mencermati apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi di dalam menyusun kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah sangat indah, sangat bagus sekali. Tidak terasa kita pada hari ini sampai kepada bab yang ketiga, yakni bab sabar. Dan kalau kita mencermati pelajaran kita yang telah lalu, maka kita telah melewati dua bab. Bab yang pertama ikhlas, dan bab yang kedua adalah taubat. Mungkin datang suatu pertanyaan, mengapa Imam Nawawi tidak mulai misalnya dengan bab sholat atau bab zakat, tetapi beliau mulai dengan bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, dan seterusnya. Ini adalah kefakihan, kealiman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena beliau adalah orang yang sangat mengerti bahwasanya amal-amal hati adalah raja atas seluruh amal-amal anggota badan. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, karena sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal daging. Apabila baik daging tersebut, maka akan menjadi baik seluruh perbuatan anggota tubuh. Sebagaimana apabila buruk segumpal daging tersebut, maka akan menjadi buruk seluruh anggota tubuh. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati atau jantung. Menunjukkan kepada kita usaha untuk memperbaiki amal-amal hati adalah sesuatu yang harus lebih diutamakan. Ikhlas, taubat, dan insyaallah ta'ala sabar yang akan kita bahas pada hakikatnya adalah amal-amal hati yang apabila kemudian itu baik, maka akan membawa pengaruh baik atas seluruh anggota tubuh. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali pujian atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersabar. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran ada 21 pujian atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersabar. Bukan 21 ayat, tetapi 21 pujian. Kata Imam Ibnul Qayyim menukil ucapan Imam Ahmad, ada 21 pujian di dalam Al-Quranul Karim atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersabar. Andai kata hanya ada satu pujian, tidak ada 20 yang lain, maka pada hakikatnya itu telah mencukupi. Sebagaimana kebiasaan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
terkait dengan materi pembahasan yang beliau bahas. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah ayat yang berada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabar yang pertama bukan sabar yang kedua. Sabar yang pertama, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabar yang pertama bukan sabar yang kedua. Ketika seseorang telah bersabar dan berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar jangan sampai tergelincir dari kesabaran. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai tasalsul, yakni tidak ada habisnya. Ketika seseorang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk memperkuat kesabarannya dengan kesabaran yang lain. Maka ketika dia telah memperkuat kesabarannya dengan kesabaran yang lain, Allah perintahkan lagi dia memperkuat kesabarannya yang tadi dengan kesabaran yang lain. Maka inilah namanya tasalsul, tidak ada habisnya. Maka sungguh sangat salah perkataan yang mengatakan sabar ada batasnya. Sabar seharusnya tidak ada batasnya bagi seorang muslim. Karena sabar dan syukur adalah keimanan. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan iman itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah syukur, dan bagian yang kedua adalah sabar. Sudah barang tentu ketika seorang muslim diperintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mati melainkan kalian mati dalam keadaan seorang muslim. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim mati di atas sabar atau mati di atas rasa syukur. Tidak boleh hilang sabar dan syukur sedikit pun juga dari diri seorang muslim. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwasanya syukur dan sabar adalah suatu amal yang dia memiliki pasang surut di dalamnya. Tetapi hilang sama sekali rasa sabar, hilang sama sekali rasa syukur, itulah kekufuran yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhallazina amanu isbiru wassabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Menunjukkan bahwasanya sabar merupakan salah satu dari cabang keimanan. Bahkan keimanan itu sendiri, bahkan setengah keimanan seperti yang telah kita sebutkan. Sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran. Ali Imran ayat yang ke-200. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni pada surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Ganjaran yang luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang bersabar. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama semisal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan setiap amal ketaatan ada ganjaran dan ada timbangannya, kecuali kesabaran. Maka kesabaran tidak ada ganjaran yang ditimbang secara khusus, maka dia bisa datang ganjarannya tanpa batas. Setiap amal pahala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada timbangan ganjaran pahalanya. Lahu kailan, maka dia ditimbang ganjaran pahalanya. Walahu waznan ila sabirun, kecuali orang-orang yang bersabar, maka ganjaran pahalanya tidak ditimbang
dan tanpa batas. Makanya dikatakan oleh Abu Usman Al-Maghrabi rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'ut tabi'in, la jazaa fawqa jazaa as-sabru. Tidak ada ganjaran di atas ganjaran kesabaran. Tidak ada ganjaran yang melebihi ganjaran kesabaran. Makanya tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwafa sabbiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah semata-mata orang yang bersabar. Lafaz inama menunjukkan sesungguhnya, semata-mata, hanya untuk dia saja. Sesungguhnya semata-mata ganjaran bagi orang yang bersabar adalah ganjaran yang disempurnakan tanpa batas, tanpa takaran, tanpa ukuran. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Siapa yang kemudian tidak pernah merasa disakiti? Semua mungkin pernah merasa disakiti, pernah merasa dizolimi. Ini pun terjadi pada diri Rasulullah dan para sahabat. Bawaan fitrah bahwasanya ketika disakiti, dizolimi adalah ingin membalas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan alternatif yang lebih baik daripada membalas suatu kezoliman. Bukannya berarti tidak boleh menuntut hak apabila kita dizolimi. Tetapi ketika kita dizolimi membalas dengan kezoliman yang serupa, maka tidak ada bedanya antara yang dizolimi dengan yang menzolimi. Menuntut hak di dalam Islam diperbolehkan, tetapi membalas kezoliman dengan kezoliman yang lain, maka ini tidak ada gunanya. Siapa di antara kita yang tidak pernah dizolimi dan timbul keinginan untuk menzolimi atau membalas kezolimannya? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan terkait khusus kisah yang terjadi pada diri Rasulullah ketika kemudian ada sebagian orang yang menzolimi beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Walama sabaru wa ghafara inna zalika la min azmil umur. Sesungguhnya atas siapa yang bersabar dan atas siapa yang memaafkan, maka sungguh sedemikian itu adalah perbuatan yang sangat tinggi lagi mulia. Membalas bisa dikerjakan oleh siapa saja, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak, tetapi memaafkan kezoliman hanya mampu dilakukan oleh hamba-hamba yang berjiwa besar. Ucapan Imam Abdullah Ibnul Mubarak sungguh sangat luar biasa. Melampiaskan emosi membalas kezoliman dengan kezoliman yang serupa itu bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tetapi bersabar di atas kezoliman dan bersamaan dengan itu memaafkan kezoliman orang lain, kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 181 Hijriah, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang sedemikian termaksud perbuatan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Jangan disangka apabila telah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, insya Allah maka akan bebas dari berbagai macam ujian dan cobaan. Justru ketika kemudian pohon itu semakin tinggi, maka angin yang menerpanya semakin kuat dan kencang. Seperti itulah seseorang yang kemudian berlayar di lautan sudah barang tentu akan merasakan ombak yang lebih besar daripada berlayar di kali yang dangkal. Seseorang muslim, seorang mukmin yang terus-menerus berusaha menguatkan keimanannya, keislamannya,
maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan berbagai macam ujian dan cobaan. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada hamba-hambanya yang mukmin, tetapi justru di dalam ujian tersebut akan tampak orang-orang yang benar di atas keimanannya dan orang-orang yang beriman hanya di lisan saja. Itulah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-31 surat Muhammad yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, sungguh pasti kami akan benar-benar menguji mereka, yakni manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus. Kami akan uji mereka hingga kami mengetahui, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Perkataan hingga kami mengetahui bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak tahu, tetapi perkataan hingga kami mengetahui, hingga jelas tampak di sisi manusia, hamba-hamba kami, mereka mengetahui dengan sesungguhnya siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh di atas keimanannya dan siapa yang bersabar di antara kalian. Surat Muhammad ayat yang ke-31. Maka ujian dan cobaan pada hakikatnya merupakan bayangan hidup seorang muslim. Banyak sekali faidah dari ujian dan cobaan. Di antaranya adalah untuk kemudian melihat sampai di mana seorang muslim hamba mampu bersabar. Makanya di dalam hadis yang pertama di dalam bab sabar, atau secara urutan hadis yang ke-26, kita baca bersama-sama. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari, seorang sahabat yang dipersisihkan oleh para ulama namanya sampai sekitar 20 pendapat. Ada yang mengatakan beliau adalah Haris bin Asim, ada yang mengatakan beliau adalah Ka'ab bin Asim, ada yang mengatakan beliau adalah Ka'ab bin Ka'ab. Beliau adalah Al-Ash'ari. Ash'ari adalah kabilah yang masyhur di Yaman. Kenapa kabilah tersebut dikatakan sebagai Al-Ash'ari? Karena pada tubuh mereka banyak tumbuh rambut-rambut. Bukan bulu ya. Kalau bulu identik seperti hewan, tetapi pada tubuh mereka banyak ditumbuhi rambut-rambut. Iya. Maka kabilah tersebut dilakopkan kepada Al-Ash'ari karena tubuh mereka banyak ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kabilah yang masyhur di Yaman. Iya. Dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci setengah dari keimanan. Yang dimaksud bersuci di sini adalah membersihkan diri dari berbagai macam dosa, baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud bersuci sebagian dari iman, bersuci di sana adalah wudu, mandi janabah, ataupun yang semisalnya. Karena setengah iman yang lain adalah solat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143, "Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni solat kalian menghadap Baitul Maqdis pada saat kalian tidak mengetahui ternyata kiblat telah berpindah ke Masjidil Haram. Pada saat itu ada sebagian sahabat yang sholat tetap menghadap ke Baitul Maqdis karena ketidaktahuan mereka. Karena pada saat itu informasi tidak semudah pada hari ini disebarkan.
Maka mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis ini dikisahkan oleh sebagian ulama ahli sejarah, ada di antara mereka bahkan yang sholat menghadap Baitul Maqdis lebih dari 3 bulan, padahal kiblat telah berpindah ke arah Masjidil Haram. Setelah itu mereka tahu kiblat telah berpindah, susahlah, sedihlah mereka. Bagaimana sholat kami yang telah kami lakukan ketika menghadap ke Baitul Maqdis? Padahal secara hakikatnya kiblat telah berpindah. Rasul tidak menjawab, karena ini sudah barang tentu keputusan yang harus datang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Baqarah 143, dan sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, kami tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. At-tuhur syatrul iman, bersuci setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'um mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan kepada kita ucapan alhamdulillah yang tulus diucapkan oleh seorang hamba bisa menjadi pemberat timbangan amalnya di akhirat kelak. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, alhamdulillah tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan ganjaran kebaikan hamba. Wa subhanallahu walhamdulillah tamlani bainas samawati wal ard. Adapun ucapan maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, maka akan memenuhi langit dan bumi. Keutamaan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Kemudian Rasulullah mengatakan wassolatin nur, solat itu cahaya. Untuk Anda ketahui jemaah Masjid Umar bin Khattab, bahwasanya tidak ada di dalam syariat Islam suatu amal yang disifati pemiliknya akan mendapatkan cahaya kecuali solat. Tidak ada. Tidak ada di dalam syariat Islam suatu amal yang pemiliknya akan diberikan cahaya atau mendapatkan cahaya kecuali solat. Cahayanya seperti apa? Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan. Dalam riwayat Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala dikatakan bahwasanya li sahibiha fi zulumati mauqif baina yadayhi nur. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda atas orang yang menjaga salatnya, maka pada saat di mauqif, yakni padang mahsyar, ada cahaya yang menerangi perjalanannya. Bagi orang yang menjaga salatnya, maka pada saat di mauqif, yakni padang mahsyar, akan ada cahaya yang menerangi jalannya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan. Siapa yang menjaga salatnya, maka salatnya itu akan memberikan kepadanya cahaya lagi petunjuk. Siapa yang menjaga salatnya, maka salat tersebut akan memberikan kepadanya cahaya lagi petunjuk. Au najatan yaumal qiyamah, dan salatnya akan menyebabkan dia selamat nanti pada hari kiamat. Ganjaran bagi orang yang menjaga salat 5 waktu. Wa man lam yahfaz 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Tokoh-tokoh kesyirikan, tokoh-tokoh kekufuran. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Imam Ibnu Qayyim mengatakan kenapa disebut 4 orang ini secara khusus. Yang pertama Qarun,
yang kedua Fir'aun, yang ketiga Haman, yang keempat Ubay bin Khalaf. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang lalai dari solatnya dengan sebab hartanya, maka dia semisal Qarun. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang lalai dari solatnya dengan sebab kekuasaannya, maka dia semisal Fir'aun. Yang ketiga, siapa yang lalai dari solatnya dengan sebab jabatannya, maka dia semisal Haman. Dan yang keempat, siapa yang lalai dari solat dengan sebab perniagaannya, maka dia semisal Ubay bin Khalaf. Untuk antum ketahui jemaah, Ubay bin Khalaf adalah saudagar besar orang Quraisy penduduk Mekah. Maka kata Rasulullah, siapa yang lalai dari solatnya, tidak menjaga solatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama 4 orang ini. Di antaranya Ubay bin Khalaf. Kata Imam Ibnu Qayyim, Ubay bin Khalaf lalai dari ketaatan kepada Allah dengan sebab perniagaannya. Saudagar besar Ubay bin Khalaf. Orang-orang Mekah itu pedagang, saudagar besar. Beda dengan orang-orang Madinah yang pada kebanyakannya adalah petani, peternak, dan yang semisalnya. Maka dikatakan bahwasanya, kata para ulama, tidak ada di dalam Islam amal yang dikatakan pemiliknya akan mendapatkan cahaya selain sholat. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, bahwasanya apa? Nurun zahir ala wajhil mu'minina yaumal qiyamah. Kata Rasulullah bahwasanya nanti pada hari kiamat wajah orang-orang berseri. Nanti pada hari kiamat wajah orang-orang mukmin akan berseri dengan sebab solat-solat mereka. Makanya jemaah, dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, bagaimana menurut pendapat anda sekalian wahai sahabatku, apabila ada seseorang yang mandi sehari 5 kali, apakah ada kotoran di dalam tubuhnya? Tidak ya Rasulullah. Yakni dia akan menjadi orang yang sebersih-bersihnya, kata para sahabat. Bayangkan mandi sehari 5 kali. Dan Rasul mengatakan begitu juga apabila kemudian dia memperbaiki wuduknya dan dia kemudian sholat, maka tidak tersisa sedikit pun kekotoran, keburukan pada dirinya. Dalam riwayat Imam Abu Ya'la, nurun zahir ala wajhi min yaumal qiyamah. Wajah yang berseri-seri pada diri seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Iya. Dan memang betul orang-orang mukmin akan berseri-seri dengan banyak sebab. Di antaranya salat. Di antaranya karena melihat Rabb Azza wa Jalla. Wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, dan yang lainnya. Maka dikatakan di sini as-salatun nur, salat adalah cahaya. Maka jemaah, jaga salat 5 waktu kita. Jangan dilalaikan dengan sebab apapun juga. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut, Rasul mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salatlah kalian, salatlah kalian, dan hendaklah kalian memperhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wasodaqatul burhan, dan sedekah adalah burhan, yakni sedekah adalah bukti kejujuran iman seorang hamba. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, jiwa manusia secara tabiat menyenangi harta. Jiwa manusia secara tabiat tidak ingin hartanya berkurang, bahkan yang dia inginkan adalah tetap bahkan bertambah. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala uji dengan syariat sedekah, zakat, infak, dan yang semisalnya. Yang apabila kemudian seorang muslim zakat, infak, sedekah dengan betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan kebenaran dari keimanannya. Makna burhan membuktikan. Apa yang dibuktikan? Kebenaran dari keimanannya. Kemudian Rasulullah mengatakan wasabru dia,
dan kesabaran adalah pelita. Pelita adalah cahaya yang bersifat panas. Tidak setiap orang mampu bersabar, apalagi bersabar di dalam perkara-perkara yang kemudian tidak dia sukai. Kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya bersabar itu wajib atas 3 hal. Bersabar di atas ketaatan sampai ketaatan tersebut terselesaikan secara sempurna. Dan istilahnya macam-macam. Atas sabar di atas ketaatan sampai ketaatan ini terselesaikan secara sempurna. Kalau sabar di dalam sholat hingga sholatnya tidak terburu-buru dan terselesaikan dengan baik dan benar, maka istilahnya tuma'ninah. Kalau dia membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, tidak terburu-buru, berusaha mengeluarkan huruf sesuai dengan haknya, maka namanya tartil. Betul? Maka sabar di dalam menjalankan ketaatan sampai ketaatan tersebut terselesaikan dengan benar, ini istilah umum yang atas amal-amal tertentu punya istilah khusus. Saya berikan contoh tuma'ninah dan tartil tadi. Contoh yang lain banyak, tapi kalau saya sebutkan semua, sekarang sudah 54. 12, 54. Betul? Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, sabar di dalam menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Sabar di dalam menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Kemaksiatan sesuatu yang pada umumnya disukai oleh seorang manusia. Iya. Maka menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan adalah perkara yang sulit. Dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Adapun yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, sabar dari musibah-musibah yang menimpa dirinya. Dan ketiganya memerlukan kesabaran, dan ketiganya sulit. Sebagian orang ada yang sulit di dalam menjalankan ketaatan. Sebagian orang Allah mudahkan menjalankan ketaatan tetapi sulit bersabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Sebagian orang ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan di dalam sabar agar tidak kemudian terjatuh kepada kemaksiatan, tetapi sulit di dalam sabar ketika kemudian dia diuji. Maka perkataan sabar ada batasnya salah. Sabar tidak ada batasnya. Ketika kemudian hendak sampai kepada titik akhir sabar, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wasabiru, perbaharuilah kesabaran kalian, bersabarlah kalian, perbaharuilah kesabaran kalian. Kalau yang sudah diperbaharui ini mau habis lagi, perbaharui lagi. Tasalsul, kata Imam Baghawi, enggak habis-habisnya. Apa kata Rasulullah? As-sabru dia, kesabaran itu cahaya, ad-dia. Beda antara ad-dia dengan nur. Nur cahaya yang tidak bersifat panas, sedangkan ad-dia adalah cahaya yang bersifat panas. Maka cahaya matahari disifatkan sebagai ad-dia, sedangkan cahaya bulan disifatkan sebagai nur. Ini tidak melazimkan bahwasanya cahaya matahari lebih utama daripada cahaya bulan, tidak. Juga tidak melazimkan sabar lebih utama daripada yakni sholat. Dikatakan as-sholatun nur, sholat itu cahaya. Dan dikatakan bahwasanya sabar adalah dia cahaya yang bersifat panas. Tidak melazimkan bahwasanya sabar lebih utama daripada sholat. Maka masing-masing perkataan ada tempatnya.
Lihat bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mensifati sabar sebagai cahaya yang bersifat panas. Kalau kemudian Anda lepas kesabaran tersebut, Anda tidak memiliki cahaya. Sabar baik dari awal sampai akhir. Sifat panas kalau dilepas dari ujung tangan kita, maka kita tidak memiliki cahaya, gelap. Kalau kemudian saking tidak sanggupnya kita memegang cahaya panas kesabaran tersebut, kita tutup erat-erat tangan kita, maka cahaya itu akan padam. Makanya tidak salah Rasulullah mengatakan, suatu zaman nanti kelak akan datang suatu kaum yang ketika mereka beramal seakan-akan memegang cahaya yang sangat panas di atas kedua telapak tangannya. Sayati zaman, akan datang suatu zaman di mana orang-orang beramal, kata Rasulullah, kal qabiduna alal jamr, itu seperti seseorang yang memegang bara api cahaya terang benderang di atas telapak tangannya. Kalau dia lepas, maka lepas cahaya dari sisinya. Kalau dia pegang dengan kuat-kuat, bara api itu akan mati. Maka bagaimana? Dia pegang dengan kesabaran. Kemudian Rasul mengatakan, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran adalah hujjah bagimu atau atasmu. Makna Al-Quran hujjatul laka, Al-Quran adalah hujjah bagimu. Apabila kemudian seseorang muslim beramal di atas petunjuk Al-Quran, perkataan Al-Quran adalah hujjah atasmu. Apabila seseorang muslim tidak peduli terhadap Al-Quran dan tidak beramal dengannya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, simak baik-baik jemaah ucapan terakhir dari Nabi kita. Apa kata beliau? Kulun nasin yakhlu fabi'aun nafsahu famuktikuhau au mukbikuha. Setiap hamba, setiap manusia di waktu pagi hari, dia menjual dirinya. Setiap hamba di pagi hari, dia menjual dirinya. Ada di antara mereka yang mampu membebaskan dirinya, ada di antara mereka yang tertawan. Apa makna ucapan ini? Setiap hari di waktu pagi hari, maka pada hakikatnya kita sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan surga dan ganjaran atas amal-amal soleh kita. Dan ada yang menerima perjualbelian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kemudian dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik, maka pada hakikatnya dia sedang membebaskan dirinya dari azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia tidak peduli dengan jual beli yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan, dan jual beli Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila seorang hamba berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin seorang hamba merugi. Sampai-sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tijaratan lan tabur. Kalau Anda berjual beli, Anda lebih paham dibanding saya. Anda ini pedagang ya, mayoritasnya ya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, betul? Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Banyakan mana untung atau ruginya? Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tetapi apabila berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala cap perjualbelian dengan dia azza wa jalla dengan tijaratan lan tabur. Apabila kalian berjual beli denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perjualbelian, perniagaan kalian tidak akan pernah rugi sedikit pun juga. Maka seorang hamba di pagi hari, dia pada hakikatnya berjual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabi'aun, maka dia berjual beli. Ada di antara hamba yang kemudian dia menjual amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan Allah terima, Allah lipat gandakan jual beli hamba tersebut. Maka pada hakikatnya dia sedang membebaskan dirinya dari azab neraka Jahannam.
Ada di pagi hari seorang hamba yang tidak peduli dengan jual belinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada urusan dengan amal soleh, tidak ada urusan dengan perniagaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan tidak akan pernah merugi. Maka pada hakikatnya dia akan mengepung dirinya dengan kebinasaan, mengikat dirinya di atas neraka jahanam, na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Taib, lebih 3 menit. Ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Iya, kalau enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita mendoakan keburukan karena menahan kesabaran atas kezaliman yang kita terima? Hukumnya apa, Ustaz? Mendoakan keburukan atas kezaliman yang kita terima, hukumnya apa? Pertama-tama, siapa yang melakukan kezaliman ini? Kalau yang melakukan kezaliman ini adalah seseorang yang kita kenal, berusaha untuk taat, baik, dan pada suatu saat dia terjatuh kepada kezaliman, dan yang dizolimi kebetulan kita, betul? Maka sungguh tidak layak seseorang yang baru sekali terjatuh kepada kezaliman kemudian kita doakan dengan keburukan. Ini kita tidak pandai memberi uzur kepada saudara kita yang terjatuh kepada kesalahan. Sungguh tidak layak. Siapa dulu yang menzolimi kita? Manusia ini berbeda-beda yang menzolimi kita, betul? Maka kalau seperti itu kita maafkan dia, kita beri uzur kepada dia dengan uzur yang indah. Dia menzolimi itu jangan-jangan dia tidak tahu itu perbuatan zolim, jangan-jangan dia tidak tahu itu hak saya, jangan-jangan berikan uzur. Sampai kata Imam Fudail bin Iyad, fa in lam takun uzrak, apabila engkau sudah tidak mampu lagi mendatangkan uzur bagi dirinya, maka katakan pada dirimu, dia pasti punya uzur yang saya nggak tahu. Selesai. Kalau engkau sudah tidak sanggup lagi mendatangkan uzur bagi dirinya, maka ucapkan kepada dirimu, dia pasti punya uzur, tapi saya nggak tahu. Ini kalau kemudian yang melakukan kezoliman ini adalah orang yang seperti ini. Kalau kemudian yang melakukan kezoliman adalah orang yang memang terbiasa melakukan kezoliman, bermudah-mudah di dalam perkara tersebut, apakah boleh kita mendoakan keburukan atas diri dia? Maka siapa yang melakukan kezoliman ini? Apakah dia seorang muslim? Kalau dia seorang muslim, maka apakah tidak lebih baik kita ingkari dulu, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar atas kezolimannya? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat berharga sekali ucapan Imam Ahmad. Ketika kemudian Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang lirih dan terdengar di sebagian telinga murid-muridnya. Dan Imam Ahmad kemudian berdoa kepada orang-orang yang menjadi sebab dia masuk penjara dalam 4 fase khalifah. Bayangkan, Imam Ahmad masuk penjara dalam 4 fase kekhalifahan, 3 sebenarnya. Yang keempat dia dibebaskan. Guru kata murid-muridnya, bukankah orang-orang yang engkau doakan tersebut adalah orang-orang yang menjadi sebab engkau masuk ke dalam penjara? Betul? Lalu kenapa engkau mendoakan kebaikan untuk mereka? Apa kata Imam Ahmad? Lalu apa bahagianya diriku apabila aku tidak memaafkan kesalahan mereka, dan dengan sebab itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa untuknya aku? Ajib. Luar biasa ucapan Imam Ahmad ya. Kebahagiaan dan keberuntungan apakah yang aku akan dapatkan ketika orang-orang itu diazab dengan sebab aku tidak memaafkan kesalahan mereka? Nggak ada. Betul ikhwan antum bersalah kepada antum, betul ya? Betul saudara antum bersalah kepada antum, betul itu. Anggaplah betul dia menzolimi antum, anggaplah betul 100%, mi'ah fil mi'ah. Anggaplah seperti itu. Kemudian tidak antum maafkan. Bahkan kemudian antum menggunakan lafaz apa? 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah doa orang yang dizolimi. Perkataan doa orang yang dizolimi ini bukan berarti Rasul menghasung yang dizolimi untuk berdoa kepada orang, maaf, bukan dalam makna Rasul menghasung agar orang yang dizolimi berdoa kepada Allah agar orang yang menzoliminya binasa, bukan itu.
Coba kalau antum baca tafsir para ulama terhadap hadis tersebut. Para ulama ketika membahas hadis tersebut, doa orang yang dizolimi, maka berhati-hati jangan sampai Anda menzolimi orang lain. Begitu kan? Coba deh buka. Jadi lebih kepada refleksi terhadap kita. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Yang kalau kita menzolimi orang lain itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, binasalah kita. Jadi cerminnya diarahkan ke kita. Kata Imam Ahmad, apa kebahagiaan saya kalau kemudian orang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala azab dengan sebab saya tidak memaafkannya. Kalau ini seorang muslim, yang kemudian terjatuh kepada kesalahan, bukankah lebih baik kemudian untuk didoakan agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia petunjuk lagi, hidayah? Ustadz, iya. Bukankah di sana Rasulullah pernah melakukan kunut nazilah? Betul. Lalu pertanyaannya, seberapa seringkah Rasul melakukan kunut nazilah? Seberapa seringkah Rasul melakukan kunut nazilah? Seberapa seringkah Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, mendoakan orang-orang yang menzoliminya agar kemudian binasa? Seberapa sering? Betul pernah, tetapi tidak terlampau sering. Bahkan kalau kita buka tarikh sirah, sekali dua kali dari 23 tahun perjalanan hidup beliau. Bukannya tidak boleh, boleh, tetapi seberapa sering? Itu pertanyaannya kan? Bahkan ketika Rasulullah ditimpuk, dikata-katain sebagai penyair, dikata-katain sebagai orang gila, sarap, dan semisalnya, diusir dari tenda-tenda penduduk Taif, Rasul keluar. Malaikat penjaga dua gunung mengatakan, ya Muhammad, bagaimana menurut pendapatmu apabila aku angkat nih gunung, aku timpakan kepada penduduk Taif? Diizinin enggak? Kata Rasul, enggak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan Rasul mengatakan, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka melakukan sesuatu yang mereka enggak sadar perbuatan mereka itu apa. Bukannya tidak boleh, ikhwan, boleh, tetapi seberapa sering dan dalam kadar kesalahan seperti apa. Dan kemudian juga jamaah, ada sesuatu hal yang kemudian menjadi ajang introspeksi diri kita, bahwasanya ketika kemudian kita dizolimi oleh orang lain, maka ada apa? Kok bisa-bisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pelaku maksiat menzolimi diri kita? Ajang introspeksi kan? Ini pelaku maksiat, betul, dia melakukan kezaliman, betul. Kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dia melakukan kemaksiatan, menzalimi diri kita? Kenapa? Ada sesuatu yang harus kemudian kita gali. Bukankah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang pasti Allah jaga? Betul? Kan ada hadisnya dalam Arba'in An-Nawawi. Siapa yang mencoba-coba kemudian untuk bertindak jelek terhadap waliku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan umumkan peperangan terhadap mereka. Lalu kalau kemudian ada orang yang bertindak jelek kepada diri kita, jangan-jangan kita tidak termaksud orang yang berhak menyandang gelar wali Allah. Ajang introspeksi. Kita bisa lihat dari berbagai macam sisi. Tapi mudah-mudahan ini saja. Saya punya suatu tulisan yang judulnya Siapakah yang paling zolim di sisi Allah. Dan tulisan saya itu ada juga taklimnya di YouTube. Itu saya jelaskan makna kezoliman, dari arah mana kezoliman itu muncul, bagaimana kemudian seorang muslim harusnya bersikap terhadap kezoliman yang menimpa diri dia. Saya terangkan di sana. Taib, ada lagi jemaah? Satu lagi mungkin? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak masalah ya, antum kan juragan semua ya, insya Allah. Iya memang nggak gampang. Gimana caranya? Nah, ya kan kita baru mulai pelajarannya. Memang nggak gampang. Yang indahnya dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, Imam Nawawi awalnya sebutkan persis seperti saya menjelaskan tentang apa yang pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, tentang bab taubat contohnya ya.
Di awal-awal Imam An-Nawawi sebutkan tentang apa? Keutamaan taubat, ganjaran yang didapatkan oleh seseorang yang bertaubat. Betul? Kemudian ujung-ujungnya di pertengahannya sampai akhir Imam Nawawi sebutkan cara-cara seseorang itu bertaubat seperti apa, dengan istighfar, dengan hijrah ke tempat yang lebih baik, dan seterusnya. Pertanyaan antum, Bapak, itu mendahului pemateri. Tapi bagus. Iya bagus, nanti itu ya. Bersabar aja insyaallah ta'ala. Bagus pertanyaannya. Bagaimana kita bisa bersabar? Kiat-kiatnya seperti apa? Betul? Ini ada jawabannya insyaallah dalam pembahasan kita. Yang awal ini kita sedang bahas adalah keutamaan sabar dan ganjaran yang didapatkan atas hamba-hamba Allah yang bersabar. Kiatnya, caranya bagaimana? Insyaallah menyusul. Panjang pembicaraan kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.